Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya saat ini udah ada smartphone Poco M3 Pro 5G. Dan sebenarnya smartphone ini tuh udah saya buatin video reviewnya ya. Dan misalnya kalian ketinggalan nonton video reviewnya, kalian bisa klik aja link yang muncul di atas kanan ini nih guys. Nah, berhubung di antara kalian cukup banyak yang minta ke saya soal buatin video nyiksa soal smartphone Poco M3 Pro 5G ini. Karena memang Poco M3 Pro 5G ini belum saya buatin video nyiksanya guys ya. Baru saya buatin video gaming test untuk main game PUBG Mobile aja. Nah, jadi di video kali ini saya akan buatkan atau saya akan turuti permintaan kalian untuk bikin video nyiksa soal smartphone Poco M3 Pro 5G-nya ini. Dan rule-nya seperti biasa ya guys ya. Di sini akan saya coba bermain dengan sekitar 5 buah game yang udah saya siapkan ya guys ya, mulai dari paling ringan sampai yang paling berat. Di sini ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, dan Genshin Impact. Dan yang terakhir ada Real Drum, supaya kita bisa ngecek gimana sensitivitas layarnya ketika disentuh setelah kita bermain beberapa game yang menurut saya cukup berat tadi. Dan nggak lupa juga ya guys ya, saya bakal coba sambil merekam layar gameplaynya dengan menggunakan alat perekam atau aplikasi perekam layar bawaannya. Dan di sini saya udah setting untuk refresh rate layarnya di 90 Hz ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini udah saya set di 90 Hz ya untuk refresh rate layarnya. Dan kemudian untuk settingan perekaman layarnya di sini juga udah saya setting di perekaman yang maksimal nih guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk resolusi Full HD+, kualitas videonya 16 MB per second, kemudian laju ping kayak udah saya set di yang mode paling maksimal yaitu 30 fps. Dan kemudian sebelum kita lanjut buat bermain game, kita cek ya untuk recent apps-nya di sini, kita clearin dulu ya guys. Dan kemudian kita pastiin dulu ya, nggak ada yang berjalan, oke, udah nggak ada, kosong. Dan kita bakal pastiin dulu untuk daya baterai sebelum kita pakai main game. Di sini sebelum dipakai main game itu persentase daya baterainya itu sekitar 67%. Dan sengaja saya nggak kasih di mode maksimal 100% karena biar kita bisa lihat seperti apa ketahanan daya baterai si Poco M3 Pro 5G ini dalam mode yang standar ya guys ya, jadi bukan mode yang optimalnya. Dan kemudian untuk suhu daya baterai, suhu dari temperatur bodinya ya guys ya, kita cek sebelum kita bermain. Di sini di kisaran 32 derajat ya di bagian atas bodinya. Kalau di bagian bawah di kisaran 33 dan 34 derajat Celcius guys. Dan menurut saya ini masih cukup stabil ya. Dan oke, kita langsung aja ke game yang pertama ya guys ya, yaitu game Mobile Legends. Ya, kita udah selesai memilih hero-nya guys ya, dan seperti biasa di sini saya menggunakan Cyber ya, hero favorit. Dan saya mau ngasih tunjuk ke kalian ya, saya tadi hampir lupa untuk volumenya. Di sini saya set akan di sekitaran 50% atau 60% ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri mungkin segini. Dan untuk tingkat kecerahan layarnya juga saya set di kisaran 50%. Dan untuk sinyalnya di sini saya menggunakan seperti biasa ya, jaringan sinyal WiFi, karena kalau menggunakan sinyal dari provider, mohon maaf, akan sangat merugikan saya. Karena menurut saya di jaringan menggunakan jaringan sinyal provider di sini agak jelek gitu guys jaringannya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplay Mobile Legends ya guys ya. Dan ya, kita coba mainin aja guys. Game ini satu match. Dan kita lihat sama-sama ya gimana performanya. Oke, saya hampir lupa untuk mengaktifkan perekaman layarnya nih guys. Oke. Nah, jadi udah saya aktifin mode perekaman layarnya ya. Dan untuk settingannya juga saya kasih lihat dulu ke kalian. Nah, di sini udah saya set di settingan rata kanan ya, yaitu HFR Ultranya nih guys. Jadi udah aman ya. Oke, sekarang kita lanjut main ya guys ya, untuk memastikan gimana performa smartphone Poco M3 Pro 5G setelah dipakai 1 bulan dan dipakai nyiksa di video game nyiksa kali ini guys. Kalau di awal-awal sih kalau kayak gini ya pasti masih enak ya guys ya, masih cukup lancar, nggak ada frame drop, masih oke lah. Oh ya, menurut kalian sebaiknya video nyiksa itu kita tampilin loading gamenya atau nggak usah ya guys ya? Sekarang juga agak serba salah sih. Kalau saya tampilin video loading masuk ke dalam gamenya gitu, kadang menurut saya terlalu lama guys. Maksudnya cukup lumayan memakan waktu lah guys gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian emang butuh itu, tapi nanti saya akan coba kasih lihat ke itunya guys. Ya, dipukulin. Oke, nggak masalah ya guys. Nanti kita balas dia kalau kita udah jadi levelnya.
Kita harus leveling dulu nih, harus farming dulu ya. Dan ini biasanya juga saya main jam-jam malam ya. Jarang saya mainin pagi kayak gini. Tapi oke lah, karena lagi sempet aja nih guys. Jadi saya buatin untuk kalian tentunya. Makanya ditonton ya. Dan pastiin jangan di skip-skip loh kalau ada iklannya. Oke, jadi guys sudah hampir sekitar 7 menit ya. Saya pakai main game Mobile Legends ini. Nggak terlalu banyak masalah ya guys ya. Masih cukup lancar. Dan masih cukup nyaman ya. Untuk suhunya juga nggak kerasa panas juga di bagian bodinya ini. Dan menurut saya ya masih cukup oke. Walaupun HP ini udah dipakai hampir sekitar 1 bulan. Jadi saya belum terlalu banyak nemuin performa yang dirasa turun ya guys ya. Jadi masih cukup bagus lah. Aduh, sayang sekali. Terlalu nafsu, guys. Oke, di sini udah kelihatan ya 10 menit saya pakai main. Coba kita cek dulu untuk suhunya. Nah, di sini udah ada peningkatan yang cukup lumayan ya, guys ya. Di kisaran 40 derajat sampai 42 di bagian atas bodinya. Kalau di bagian bawah sini ya masih stabil di kisaran 37 sampai 38 ya, masih di bawah 40 derajat. Di bagian bodi belakang juga masih 40 derajat Celcius, di bagian bodi bawah juga masih di kisaran 37 derajat. Dan kalau secara feel ya, ini kalau digenggam gini tuh nggak terlalu berasa panas ya guys ya, jadi cukup kerasa hangat aja gitu. Dan menurut saya ini nggak terlalu mengganggu kalian ya, atau mengurangi rasa kenyamanan di tangan kalian untuk bermain gamenya gitu guys. Apalagi kalau kita ngomongin soal suhu di bagian layar ini ya, waktu dipegang gini tuh benar-benar nggak berasa panas guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian mau pakai HP ini buat main game. Gitu guys. Oke, ini push terakhir ya, harusnya sih menang nih guys. Dan ini udah hampir, aduh, wow. Sial, disampah lagi guys. Oke, sip. Ih. Mati ya. Yaudah nggak apa-apa ya. Ini kayaknya menang sih. Tuh udah di push juga kan turret musuhnya. Oke. Ya ini cukup lumayan lah ya. Dapat kill 14 mati 7 jadi seimbang. Jadi rugi untung 50% guys. Oke, jadi kita udah menang ya di game Mobile Legends-nya. Dan mohon maaf guys, tadi agak kepencet sedikit ya untuk perekaman layarnya. Jadi saya mulai lagi tadi. Nah ini hasilnya 3 menit. Dan sekarang kita coba cek dulu ya, kita close dulu gamenya. Kita cek untuk konsumsi daya baterainya nih guys. Dan sebelumnya di sini kecatat 67%. Dan kalau kita lihat ini setelah kita pakai hampir sekitar 15 menit main game Mobile Legends ya. Di sini berkurang sekitar 5% guys, dari 67% jadi 62%. Dan sekarang kita coba untuk cek suhu dari bodinya nih guys ya. Selama 15 menit main, suhu maksimalnya kecatat di smartphone ini tuh untuk bagian atas ya 41 sampai 42 derajat. Di bagian bawah bodinya ini 39 dan 38. Di bagian belakangnya 41 juga. Di bagian bawahnya 37 dan juga 30 ya 37 derajat ya guys ya. Jadi nggak nyampe di atas 40 derajat. Dan kalau secara feel ya, lagi-lagi saya bilang untuk bodinya ini suhunya masih kerasa cukup nyaman buat digenggam guys. Dan oke, sekarang kita coba cek untuk hasil perekaman layarnya ya guys ya. Nah, kita lihat dulu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Oke, nah ini tadi kalian bisa lihat sendiri ya. Di awal itu saya bisa ngerekam 11 menit 37 detik. Tadi karena kepencet ya, saya lupa ada ininya, ada tombol trigger perekam layarnya di map. Tadi saya pencet jadi stop sendiri dan saya lanjutin di kisaran 3 menit 24 detik. Jadi emang totali sekitar 15 menit ya saya pakai main game Mobile Legends tadi. Dan coba kita cek untuk hasil perekaman layarnya apakah ada terjadi lag. Untuk hasil perekaman layarnya apa lancar-lancar aja nih guys. Kita lihat sendiri ya. Oke, mungkin di sini adalah scene yang agak cukup ramai guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini masih terekam cukup baik ya untuk mode perekaman layarnya. Nggak ada terjadi frame drop. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan saya rasa untuk mode perekaman layarnya ini juga bagus ya. Jadi nggak ada
masalah atau bug kayak gitu. Dan kesimpulan saya, smartphone ini dipakai main game Mobile Legends selama 15 menit sambil merekam layarnya. Saya rasa ini sangat layak banget nih guys, dan menurut saya masih cukup bagus ya, nggak ada penurunan performa. Dan mohon maaf ya kalau tadi ada suara motor karena ini pagi jadi aktivitas lingkungan sini lagi banyak-banyaknya guys, jadi saya mohon maaf. Oke, berikutnya setelah kita main game Mobile Legends akan kita lanjutkan untuk bermain game PUBG Mobile-nya nih guys. Dan di sini akan saya mainkan di mode klasik ya, selama mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya, tergantung saya matinya cepat atau enggak nih guys. Oke, kita langsung aja masuk ke game PUBG Mobile. Ya, jadi guys, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya, dan di sini saya akan kasih lihat ke kalian ya untuk settingan grafis yang bisa kita dapat di smartphone ini adalah SD High untuk settingan grafis tertingginya guys ya. Sedangkan untuk smooth dan balance-nya ini bisa kalian set di smooth ultra ataupun balance ultra. Tapi di sini akan saya mainkan di settingan grafis maksimalnya yaitu SD High dengan filternya itu yaitu realistik. Dan untuk gironya sendiri ini udah aktif ya, meskipun saya sebenarnya nggak biasa pakai giroskop, tapi kita coba aja. Dan kalau kita lihat ya di sini tuh giroskopnya itu lancar-lancar aja nih guys, nggak ada masalah ya buat giroskopnya, jadi nggak ada delay. Oke ya. Dan ya kita lihat aja nanti gimana performanya setelah kita main satu game di game PUBG Mobile-nya. Dan nanti akan saya start kalau kita udah naik pesawat ya guys ya, sekitar 2 detik lagi. Ya, ini kita udah masuk ke dalam pesawat ya guys ya, dan waktunya saya untuk klik tombol start untuk merekam layarnya. Dan oke, kita tinggal turun aja nih guys ya, dimana yang menurut kita banyak lootingannya. Dan di sini saya akan ikut teman-teman aja ya, saya follow. Mau diajak kemana nih, biarinlah, kita ikutin aja. Semoga sampai ya sini. Oke. Kayaknya turun di bawah sini nih guys ya. Oke, sip. Dan kalau main game Battle Royale kayak gini, kesulitannya adalah pastinya untuk memposisikan HP-nya ya guys ya. Kadang agak ngangkat-ngangkat gini, jadi agak mohon maaf. Dan juga untuk melihat musuhnya ya, yang pastinya akan susah kelihatan. Jadi mohon dimaklum guys. Apalagi saya ini bukan pro player ya. Jadi tujuan saya main game PUBG Mobile ini cuman mau kasih lihat ke kalian gimana performa HP ini kalau kita pakai main game sambil merekam layar gitu guys. Oke. Sialan. Udah di sini dia guys. Wah, lootingannya diambil. Sial. Oke lah, biarin ya. Ya, kita ditinggal sama tim ya. Tapi di sini kita masih bertiga nih guys. Dan ya, sejauh ini saya nggak terlalu banyak ngerasain frame drop di smartphone ini ya guys ya, dipakai main game PUBG Mobile di settingan SD High-nya. Oke, nice. Berani-berani ya dia nembak-nembakin guys. Oke. Kita lanjut ya. Kita lootingannya udah cukup lumayan banyak nih. Yuk lanjut, kita kumpul sama tim ya. Dan lagi-lagi guys, mau saya kasih tahu ya, di mainin game PUBG Mobile ini di settingan SD High ini saya nggak terlalu banyak masalah ya guys ya. Intinya masih cukup nyaman dan cukup playable ya. Untuk suhu segala juga masih kerasa enak guys. Jadi nggak terlalu panas, masih kerasa hangat aja. Dan saya rasa kalau misalnya kalian mau beli smartphone Poco M3 Pro 5G ini, meskipun RAM tertingginya adalah 6 GB, menurut saya masih cukup worth it ya guys ya. Pengalaman bermultitasking selama saya pakai sebulan ini juga lancar-lancar aja guys, nggak ada masalah.
Dan ngomong-ngomong ini sisa tinggal berapa orang lagi ya? Ternyata tinggal 5 lagi nih guys. Nggak kerasa udah circle-nya udah sempit ya. Semoga aja sisanya ini bot ya. Wah, kita menang nih guys. Winner chicken dinner. Oke, berarti kita lawannya bot semua tadi. Oke ya, sekarang kita cek ya gimana suhu smartphone-nya setelah kita pakai main, dan ini kita stop dulu untuk perekaman layarnya. Ternyata saya baru main sekitar 11 menit guys ya, untuk total dipakai main game PUBG Mobile tadi. Ini kita stop dulu perekaman layarnya, kita cek dulu untuk suhu baterai, suhu smartphone-nya. Di sini masih stabil guys, di kisaran 40 dan 41 derajat aja, dan untuk di bagian bawah ini ada peningkatan. Ya, walaupun saya rasa ini nggak stabil ya. Nah, ini 39 ya untuk tertingginya tuh, 39, dan tadi tercatat 40 juga. Di bagian bodi belakang di sini kecatat 40 juga nih guys, dan 42 yang tadi ketulis ya. Bagian bodi bawah di sini di kisaran 37 derajat dan 39 mungkin tadi ya guys ya, untuk kecatat di bagian bodi belakang bawahnya ini. Jadi intinya selama saya pakai main PUBG Mobile tadi, untuk suhu dari smartphone-nya ini masih cukup nyaman ya, nggak terlalu menyakitkan gitu untuk suhu baterai, suhu smartphone-nya. Jadi terbilang masih cukup reliable gitu guys. Dan untuk konsumsi daya baterainya kita cek ya, yang terakhir kita 62%, dipakai main game PUBG Mobile selama 11 menit atau kurang lebih 12 menit tadi ya guys ya. Ini berkurang sekitar 6% guys, jadi berkurang hingga 56%. Dan kita coba cek ya untuk hasil perekaman layarnya seperti apa, apakah ada terjadi frame drop atau enggak. Sayangnya tadi kita nggak sempet ya guys buat dapetin vehicle karena susah dicari. Dan kita coba cek ya untuk mode perekaman layarnya apakah lancar. Coba kita lihat waktu kita jumping ke daratan gitu guys. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk perekaman layar ini juga nggak ada masalah guys dipakai di game PUBG Mobile ini. Masih cukup lancar dan nggak ada terjadi frame drop. Dan kita coba next ya. Pas kita looting atau kita lari-lari pas di hutan tadi guys. Kita coba cari ya. Nah, ya ini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk render objek di kisaran karakternya juga masih cukup baik dalam mode gameplaynya tadi dan juga di mode perekaman layarnya. Dan saya rasa untuk hasil perekaman layar ini sangat cocok dan udah sangat bisa banget ya buat kalian gunain untuk bahan kalian konten gameplay gaming channel gaming gitu maksudnya guys ya. Jadi nggak ada masalah di mode perekaman layarnya di game PUBG Mobile-nya. Dan berikutnya di sini akan saya lanjut untuk main satu game lagi di game Free Fire-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game Free Fire-nya guys ya, dan ini adalah tampilan lobbynya. Dan sebelum kita main, kita cek dulu untuk settingan grafis yang kita bisa dapetin di smartphone ini. Kita cari tampilan ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Untuk settingan defaultnya itu seperti ini guys, tapi kita bisa maksimalin di settingan ultra. Kita pentokin untuk resolusinya tertinggi. Kita pakai filternya yang terang ya guys ya. Kemudian kita pakai FPS yang tertinggi. Kemudian auto scale-nya kita offin aja guys, jadi biar nggak naik turun gitu. Oke, jadi udah saya rasa udah di rata kanan ini guys ya untuk settingan grafisnya, dan kita tinggal main aja nih guys. Oke, jadi guys kita udah naik ke pesawatnya nih guys ya, dan kita langsung aktifin aja mode perekaman layarnya, dan kita mainin satu game lagi nih guys di game Free Fire-nya. Dan kita lihat ya, apakah di game berat seperti FF ini akan mengalami frame drop? Kita lihat nanti guys. Oke, kita taruh di bawah dulu ya. Kita cek, kita akan turun di mana nih guys. Mungkin di sini ya, karena saya nggak terlalu hafal sama mapnya Free Fire guys. Iya, udah ada musuh aja tuh. Semoga aja nggak langsung mati nih guys. Malas ngulang lagi soalnya. Ya, salah deh kayaknya turun di sini. Oke. Iya, udah ada yang turun di situ guys. Gawat. Kita turun di sana aja guys. Aduh, ampun. Nggak nyampe lagi mau turun di sana. Ini musuh udah duluan di dalam nih guys. Ya. Malah nyamperin. Udah. Sial. Oke, kita ulang ya guys, terpaksa nih guys. Aduh, ampun.
Dan saya juga lupa lagi untuk set kontrolnya ini ya. Saya agak susah juga nih kalau mainin gitu kontrolernya. Aduh, terpaksa nih guys, kita ngulang lagi nih guys, nggak masalah ya, karena baru turun. Aduh, kita coba set untuk kontrolernya dulu nih guys ya. Kita coba lihat. Oke, jadi guys, kita udah naik pesawat lagi ya. Kita udah tadi atur kontrolernya. Ya semoga aja ada ngaruhnya ya, karena saya nggak terlalu jago juga guys. Agak susah soalnya ngontrol game Free Fire ini. Dan kita coba cari ya tempat turun yang paling enak dan paling sepi. Ini ngomong-ngomong pesawatnya dari arah mana sih? Oke, kita turun di sini mungkin guys. Kita lihat ya, apakah nanti akan langsung mati lagi? Repot soalnya. Oke, kita akan ke sana nih guys. Ya, kita fall. Dan di pakai terjun ini juga aman ya, nggak terlalu masalah guys, nggak ada frame drop. Dan kita lihatlah hasilnya nanti setelah kita pakai main satu game, apakah cukup lancar. Dan ngomong-ngomong ini untuk mode perekaman layarnya tadi saya lanjutin ya guys ya. Jadi masih berjalan sekitar 4 menit, tadi nggak saya stop dan saya terusin. Ya sekarang kita cari guys untuk lootingannya. Karena terlihat udah ada musuh juga tuh yang turun di sebelah sana guys. Aduh. Ah, kita kalah guys. Aduh, malesnya. Dia pakai senjata apaan sih? Sakit banget tuh pakai shotgun guys. Ampun, ampun. Ah, paksa ngulang lagi nih guys. Sekali lagi ya, kalau ini kita mati lagi udah deh. Repot deh. Oke, ini kita lagi nunggu naik pesawat lagi nih guys ya. Dan ini adalah match yang ketiga nih guys ya. Setelah 2 match pertama tadi langsung mati aja guys. Saya bingung, nggak ada botnya sama sekali nih di game Free Fire nih. Mantep bener deh. Dan ngomong-ngomong sebenarnya sih feel-nya selama saya pakai main Free Fire ini ya, walaupun tadi terlalu cepat ya kalau kita buat kasih kesimpulan, tapi menurut saya untuk dipakai lompat dan juga dipakai lari-lari tadi juga, terus close combat tadi sama musuh juga ini nggak terlalu ada masalah ya guys ya, nggak ada frame drop dan masih cukup lancar di settingan tertingginya ini guys. Dan ngomong-ngomong ini juga masih saya aktifin ya untuk mode perekaman layarnya, jadi nggak saya stop-stop dari game pertama, di match pertama tadi. Dan ya sekarang kita tinggal naik pesawat aja lagi nih guys ya. Nah kita lagi nunggu loadingnya. Dan ya kita lihat aja, semoga aja kali ini nggak mati lagi nih guys. Aduh, susah nyari bot di Free Fire ternyata guys. Kita turun di tempat sepi aja kali ya. Di mana nih guys? Aduh, lompat deh. Nah, kita coba ke sana ya. Ternyata rame juga guys. Tuh. Sampai nggak nih? Waduh, kalah cepet guys. Aduh, apa-apa. Calon mati lagi nih kayaknya nih. Oh, tapi kita langsung dapat senjata sih guys. Mantap, mantap. Sip, mantap, kenal ya. Kita bisa nge-kill juga guys akhirnya guys.
Oke, kita dapetin kendaraan nih guys ya. Kita bisa dapetin kendaraan nih. Nanti kita tes ya gimana performa renderingnya. Kita biar lihat sama-sama nih guys. Nah ini nih, kalian bisa lihat sendiri tuh. Pakai naik mobil juga lancar ya guys ya, aman-aman aja. Nah kalian bisa lihat sendiri, nggak ada masalah guys, dipakai naik mobil juga nih aman. Oke. Iya, kita lanjut lagi cari musuh ya guys ya. Sejauh ini saya udah kill 2 kalau nggak salah. Apa kill 1 tadi? Kill 1 guys. Kita masuk ke dalam zona. Oh, kita udah di dalam zona belum guys? Kita ke zona dulu ya guys ya. Oke, kita ke zona dulu nih. Arahnya tuh kemana ya? Bentar guys. Oke, arahnya ke sana guys. Oke, sekarang kita masuk ke dalam zona dulu nih guys ya, biar aman dan selamat nih. Dan intinya dipakai main setelah main Mobile Legends dan PUBG Mobile tadi, selama dipakai main game ini juga masih kerasa nyaman ya. Nanti kita lihat atau kita cek hasil perekaman layarnya seperti apa ya guys ya. Ada tembakan guys. Kita kabur guys, zona guys. Aduh, kepencet lagi. Sial. Gara-gara kepencet guys, mode perekaman layarnya, sorry ya. Ampun. Ada di bawah soalnya. Oke lah ya. Jadi saya rasa cukup untuk main game Free Fire. Kita coba cek ya untuk suhu temperatur bodinya dulu guys. Di sini dipakai sekitar mungkin 16 atau 17 menit ya guys, saya main game Free Fire tadi. Untuk suhu dari smartphone-nya ini masih cukup stabil ya. Malah terjadi penurunan suhu dari yang tadinya 42 derajat jadi 40 derajat guys di bagian depannya. Di bagian belakang back covernya ini juga masih cukup stabil di antara 41 derajat. Di bagian bawah bodinya juga masih di bawah 40 derajat Celcius. Dan menurut saya ini masih cukup aman ya. Dan secara feel juga masih cukup enak gitu buat dipakai main game. Dan sekarang kita coba cek untuk suhu, untuk konsumsi daya baterainya nih guys ya. Dari 56%, kita coba cek nih guys ya, berapa konsumsi daya baterai sekitar dipakai 17 menit main game Free Fire sambil merekam layarnya. Kita cek ya. Nah, jadi berkurang hanya 6% aja guys dipakai main game Free Fire tadi. Dan sekarang kita coba cek untuk hasil perekaman layarnya dari game Free Fire tadi. Sayang banget ya. Mohon maaf guys, karena tadi kepencet ininya jadi nggak bisa dipakai controllernya. Dan kita cek sekarang untuk hasil perekaman di game Free Fire-nya. Oke, kita play ya. Nah, ini game yang pertama guys. Di match pertama tadi. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini masih cukup lancar waktu terjun ya. Nah, tuh nggak ada frame drop. Dan kita next. Waktu kita coba cari waktu close combat gitu ya. Kayaknya tadi ada nih guys. Sebentar kita cari. Oke, nah ini. Bagian sini tadi saya hampir mati juga nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk waktu close combat ini masih cukup lancar ya. Berikutnya. Oke,
Jadi saya rasa itu aja guys, kalau misalnya kita pakai main game Free Fire ini masih cukup lancar dan sejauh ini masih cukup playable juga nih guys. Dan selanjutnya dipakai main game Genshin Impact ya, yaitu game berat yang terakhir guys, dan akan saya pakai buat main game sekitar 10-15 menit. Dan kita lihat gimana performanya dipakai main game yang terakhir ya, yaitu game Genshin Impact nih guys. Oke, biasanya kalian itu minta ya untuk kasih lihat loading main game Genshin Impact-nya, dan kalian lihat sendiri gimana loading di game Genshin Impact ini untuk smartphone Poco M3 Pro 5G-nya. Kalian bisa lihat sendiri nih guys ya. Kalau untuk loading di awal-awal game kayak gini sih ya masih cukup cepat ya terhitungnya guys menurut saya. Selagi nggak ada update ya pasti lama kalau ada update. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk bersiap memuat datanya kalian bisa lihat dan cek sendiri untuk kecepatannya nih guys. Nah, ya, kalau dalam proses kayak gini sih menurut saya nggak terlalu lama lah ya. Coba kita masuk ke dalam gamenya. Nah, ini biasanya kalian minta tuh ditampilin loading game yang seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri nih. Apakah lama atau enggak nih guys. Nah, saya rasa nggak terlalu begitu lama ya guys ya. Jadi mungkin di bawah 1 menit, dan menurut saya ini wajar dan normal karena ini adalah game berat nih guys. Oke, berikutnya saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk settingan grafis ya yang bisa kita pakai di game Genshin Impact ini guys. Nah, kalian bisa cek sendiri ya. Di sini untuk settingan grafiknya kita bisa set di default itu di lowest 30 fps guys, dan saya akan mainin di game Genshin Impact ini di settingan defaultnya aja supaya kita bisa sama-sama tahu dan lihat ya gimana performanya selama dipakai main game Genshin Impact ini. Dan tentunya kita aktifin dulu mode perekaman layarnya. Oke, kita langsung main aja ya guys ya, selama sekitar 10 atau 15 menit. Dan oke, kita lanjutin misinya ini guys, yang kita harus dekati gadis di tengah hutan. Oke. Dan ngomong-ngomong, ini saya masih merintis karir nih guys ya buat main game Genshin Impact ini. Karena level statusnya itu masih rendah. Experience-nya masih 11 levelnya guys ya. Oke, tapi ngomong-ngomong ini ada ininya nggak ya? Waypoint-nya. Oh, ada nih. Kita bisa teleport. Oke, kita teleport. Nah, ini kalian lihat sendiri nih, untuk loading-loadingnya nih saya rasa juga nggak terlalu lama lah. Nggak terlalu banyak waktu, banyak gitu guys buat loading-loadingnya kayak gini. Nah, ini kalau kalian bisa lihat sendiri ya, ini untuk dipakai main game Genshin Impact nggak ada masalah ya. Aman-aman aja guys. Ya, hal yang paling membosankan adalah main game Genshin Impact ini terlalu banyak story lainnya ya guys ya, kayak gini nih. Aduh. Tapi ya inilah ciri khas game-game yang seperti ini guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini disuruh kemana nih? Kejar si yang Ling. Ini berarti kita harus ngikutin nih guys. Oke, kita selesai satu misi lagi nih guys ya, dan kita lanjutin cari bahan rahasia tuh. Kayaknya jauh sih, 700 meter guys. Waduh, kemana ya? Coba kita ke sana dulu nih guys ya, buat dapat waypoint ya, buat bisa teleport. Kita buka waypointnya dulu di sini guys. Oke, nah jadi kebuka ya. Sekarang kita disuruh ke sini guys. Waduh, jauh guys.
Oke, ini kita akhirnya dapat musuh ya guys ya, walaupun kayaknya ecek-ecek. Oke. Gampang banget ya musuhnya. Nggak greget guys. Wah, ternyata waypoint yang di sini belum bisa terbuka ya guys ya. Sial. Oke, tapi ini kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh, untuk grafiknya barusan emang agak terjadi frame drop sedikit, tapi nggak ada masalah ya guys. Oke, ini ada musuh lagi ternyata. Hilang kemana dia? Oke, gampang guys musuhnya guys. Oke, ini ada musuh lagi nih guys. Nah, ini dipakai battle ya guys ya. Lemah guys. Oke, akhirnya itunya kebuka nih guys ya. Setelah ngalahin tadi, waypointnya kebuka di sini guys. Oke, kita buka. Nah, kebuka kan jadi mapnya. Mantap. Oke. Walaupun memang kerasanya masih ada sesekali frame drop ya guys ya di settingan low 30 fps ini, tapi benar-benar masih cukup playable buat dipakai main ya. Jadi nggak ada masalah. Dan untuk suhunya sendiri juga ini sebenarnya udah 15 menit ya guys ya main game Genshin Impact ini. Tapi kan saya coba tambah 5 menit lagi buat main. Lah, nggak kepencet. Malah terjun bebas dia. Oke, kita hidupin dulu ya. Aduh, ada-ada aja. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau beli smartphone ini buat main game ini udah bisa banget ya guys ya. Oh, cetek guys. Saya kira dalam. Oke nih, jadi udah ketemu ya si misinya udah selesai nih guys ya. Dan oke, kita coba cek ya. Main kita cek ininya. Suhu baterai, suhu smartphone.
Oke, jadi misi yang tadi udah selesai guys ya, dan kita sekarang langsung cek aja karena udah 15 menit ya saya mainin nih, kalian bisa lihat sendiri. Bahkan ini 18 menit nih guys, dan akan saya stop dulu. Oke. Dan kita cek untuk suhu smartphone-nya sendiri, ini kalian bisa lihat ya. Untuk smartphone-nya suhunya ini di kisaran 43 derajat guys ya. Memang terbukti ya kalau game Genshin Impact itu emang game berat. Dan untuk di bagian bawah ini juga 40 derajat dan 41 derajat, bahkan untuk yang tertingginya di bagian bodi belakang ini 40 derajat juga nih guys. 44 di bagian bumper yang tadi kecatat ya. Di bagian bawahnya ini masih cukup lumayan stabil ya, masih di bawah 40 derajat Celcius. Dan sekali lagi berarti buat main game Genshin Impact juga suhunya terhitung masih cukup stabil ya guys ya. Meskipun 44 derajat Celcius kecatat di termogan tadi, tapi secara feel selama saya genggam smartphone ini nggak terasa menyakitkan apalagi mengganggu kayak gitu guys. Dan kita cek ya untuk konsumsi daya baterainya, kita lihat ya yang sebelumnya 50%, kita buka. Nah, sekarang 44% aja nih guys dipakai main game Genshin Impact selama 18 menit di settingan lowest 30 fps. Berarti hanya berkurang sekitar 6% aja. Sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya nih guys ya. Seperti apa, apakah bagus, apa terjadi frame drop, seperti itu guys. Dan ini kita close aja ya karena ini adalah game terakhir. Dan kita coba cek dulu nih guys untuk hasil perekaman layarnya. Kita play, kita cari yang waktu lagi battle tadi nih guys. Oke, kita coba ya, kita cari. Ini banyak storyline ya nih guys. Nah, ini waktu kita lari-lari juga nih aman ya. Sebentar, nah kita cek. Oke. Nah, ini waktu lari-lari nih guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini sambil battle juga. Nah, ini nggak ada masalah ya untuk mode perekaman layarnya juga hasilnya masih cukup bagus. Jadi lagi-lagi kalau misalnya kalian beli smartphone ini buat kebutuhan konten kalian sebagai YouTuber gamer, saya rasa ini udah cukup banget nih guys. Oke ya, jadi aman buat dipakai main game Genshin Impact juga. Sekarang saya mau coba sensitivitas layarnya nih guys ya, buat dipakai main real drum seperti apa, apakah akan terjadi delay setelah kita main sekitar 4 game yang menurut saya udah cukup lumayan berat tadi guys. Saya gedein dulu ya untuk volumenya, dan ya ternyata masih cukup responsif guys. Ya, kalian dengar sendiri ketukan tangan saya ke layar dan juga bunyi kick drumnya ini sama ya guys ya, nggak ada delay. Nah, oke. Berarti aman ya untuk sensitivitas layarnya dipakai main game real drum. Jadi nggak ada touch delay yang muncul walaupun kita paksa main game secara terus-menerus di 4 buah game tadi guys. Berarti total udah hampir sekitar 2 jam saya nonstop main game ya, dari game Mobile Legends sampai main ke game Genshin Impact tadi. Dan saya rasa untuk kesimpulan dari smartphone Poco M3 Pro 5G ini, setelah 1 bulan pemakaian disiksa untuk bermain game, ini performanya sama sekali nggak ada penurunan ya guys ya, masih cukup bagus dan masih cukup playable dipakai di smartphone Poco M3 Pro 5G nya ini. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys ya video nyiksa soal smartphone Poco M3 Pro 5G nya ini yang sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi sama sekali nggak ada penurunan performa dan masih cukup nyaman buat kalian yang mau pakai smartphone ini untuk bermain game atau untuk kebutuhan konten gaming kalian guys. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk beli Poco M3 Pro 5G ini. Dan secara keseluruhan untuk kualitas dari layarnya, baik kualitas gambar dan juga sensitivitasnya, menurut saya
saya ini udah cukup layak banget atau udah cukup baik banget guys. Dan sejauh ini saya nggak ngerasain yang namanya touch delay di smartphone ini. Tapi ini sesuai pemakaian casual saja guys ya, bukan sebagai pro player. Karena kalau misalkan kita bicara pro player, kita nggak tahu seperti apa feel-nya kayak gitu guys. Dan ya seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, buat kalian suka dengan konten Nyiksa kali ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video Nyiksa berikutnya.